Halo sahabat Trubus, apa kabar? Selamat datang lagi nih di podcast Trubus. Seperti biasa di Trubus Channel. Sahabat Trubus, aku sekarang ini pengen bahas mengenai pertanian modern nih sahabat Trubus. Tapi kalau bicara tentang pertanian modern pasti banyak banget kan yang kita bahas dari hulu sampai hilirnya. Dan hulu itu juga banyak aspek atau banyak segmen yang kita bahas. Nah, aku sekarang pengen mengerucutkan nih pertanian modernnya itu. Sekarang kita bahasnya lebih ke rumah tanam, atau mungkin sahabat Trubus lebih awam, lebih sering mendengar itu adalah greenhouse. Nah, sahabat Trubus, sejauh apa sih greenhouse itu dibutuhkan di kita? Pasti kalian bertanya-tanya gini, lahan kita kan luas, ya kan? Buat apa sih kita perlu greenhouse? Pasti gitu. Nanam greenhouse itu sulit, butuh pengetahuan, butuh modal dan segala macam. Tapi sahabat Trubus, kalau misalnya nih sahabat Trubus sering membaca artikel pertanian atau melek teknologi, sering baca-baca media sosialnya tentang pertanian, jangan tentang yang viral-viral atau yang hoax-hoax aja ya. Pertanian kita tuh sebenarnya sudah maju nih sahabat Trubus, cuman memang pelakunya masih sedikit atau masih di golongan tertentu atau kalangan terbatas. Nah, sekarang nih sahabat Trubus, kita kedatangan tamu, yakni Bapak Petrus Andianto. Beliau merupakan Direktur dari PT Daya Santosa Rekayasa. Buat kalian nih pelaku agribisnis mungkin sudah kenal ya dengan Pak Petrus, tapi buat kalian nih yang masih awam di dunia pertanian atau masih coba-coba, nih saatnya kenalan dengan Pak Petrus karena beliau ini merupakan direktur dari PT Daya Santosa Rekayasa. PT atau kita singkatnya DSR ya karena kepanjangan. PT DSR ini merupakan salah satu produsen dari rumah tanam pintar atau greenhouse yang teknologinya sudah modern. Sebenarnya bukan cuma rumah tanam sih sahabat Trubus, ada banyak macam produknya. Cuman kalau dibahas kan nggak cuma satu podcast aja ya, banyak nanti yang kita bahas. Kita kerucutkan di greenhouse saja. Tapi kita sapa dulu yuk Pak Petrusnya. Selamat datang Bapak. Ya, Madat, terima kasih Bu. Bapak apa kabar? Baik saya. Nah ini tuh kalau ngomong sama sesama anak pertanian kayaknya lebih enak ya Pak ya? Ya, lebih enak, lebih nyambung ya Bu ya. Lebih nyambung. Nah Pak Petrus, seperti tadi yang saya katakan ya, emang seberapa penting sih Pak rumah tanam atau greenhouse di Indonesia ini atau terutama di dunia pertanian di tanah air kita? Oke. Jadi sebenarnya ada dua. Satu itu adalah ketika kita mau punya produksi, itu ketika ada beberapa produksi ini kualitasnya bagus. Yang kedua, ketika kita mau produksi ini adalah standar gitu. Jadi yang ya rasanya sama, untuk produktivitas, untuk biasanya permintaan pasar seperti itu. Nah, jadi high quality crops kita biasanya pasang. Nah, yang kedua yang akan sangat lebih crucial adalah climate change. Climate change ini akan membuat yang namanya perubahan cara berbudidaya itu lebih berbeda. Oke. Nah, itu dua hal yang penting ketika kita mau nanam di greenhouse. Yang mau nggak mau akan mempengaruhi yang namanya setiap unsur dalam ketika kita berbudidaya. Seperti itu Bu kira-kira. Nah, berarti ngomong-ngomong tentang climate change ini jadi sangat penting ya Pak ya, sebuah rumah tanam di kita ya. Oh betul. Apalagi bicara tentang produk, kualitas produk kita, Yes. Keseragaman, kontinuitas. Memang produk pertanian kita tuh boleh dibilang kurang seragam ya Pak ya. Kalau itu sudah pasti, kalau itu sudah pasti, karena dalam satu varietas yang sama itu bisa berbeda. Yang namanya untuk kualitas dari daerah. Misalnya sekarang ada orang nanam bawang merah itu sukaannya dari daerah tertentu di Jawa Tengah. Padahal bibitnya semua sama. Seperti itu. Nah, untuk menseragamkan yang namanya kualitas itu perlulah sebuah greenhouse. Ya. Seperti itu kira-kira Bu. Jadi biar seragam dan juga produknya kita itu berkualitas, kita bisa memakai greenhouse ya. Karena kalau greenhouse itu boleh dikatakan tidak terkendala cuaca. Benar nggak Pak? Betul, salah satunya bukan hanya tidak terkendala cuaca, tapi kita bisa mengatur sampean. Cuacanya ingin seperti apa. Maksudnya gimana tuh Pak? Oke, salah satunya adalah ketika kita menanam itu tomat gitu ya. Atau tanaman yang kurang mau dengan air. Nah, biasanya
Orang nanam cabai nih biasanya. Kalau mau nanam cabai waktu harganya bagus, itu adalah waktu musim penghujan. Sedangkan cabai sendiri tidak suka air terlalu banyak. Nah, Oh itu salah iya, satu benar. opportunity-nya. Kan gitu maksudnya. Mm-mm. Kalau cabai itu menggunakan greenhouse itu break even point-nya adalah 40.000 Mm-mm. rupiah karena memang perlu yang namanya ngatur supaya lebih hangat dan segala macam itu adalah 40.000 contohnya, sehingga ketika dijual harganya 60.000 pun itu Untung. sudah banyak itu Bu, kan gitu maksudnya. Itu salah satunya adalah untuk kita tahu bagaimana yang namanya greenhouse itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya di situ. Oke, jadi kalau misalnya saya nih Mm-mm, petani cabai ya Pak ya, betul. saya punya greenhouse, amin ya. Amin. Aduh, mereka keselak. Saya punya greenhouse nih. Kemudian jadi kalau misalnya saya produksi cabai, mau musim hujan, mau musim panas, saya bebas bisa nanam kapan aja. Dan Mm-mm. keuntungan yang saya dapatkan pun continue pasti seperti itu ya Pak ya. Atau Kira-kira, bagaimana? kira-kira begini, ketika kita sudah punya greenhouse, kita bisa pilih, misalnya nih Bu, Bisa. kalau musim kemarau, saya nanamnya yang bagus biasanya melon, Oh, gitu ya, oke. nanamnya melon. Ketika cabai itu adalah bagusnya waktu Desember, kemudian nanti mau Imlek, ataupun habis ini kan mendekati nanti mau puasa, betul ya, biasanya naik tuh Betul. harganya. Kita tanam cabainya waktu musim penghujan. Oh, oke. Jadi petani itu akan punya banyak pilihan dengan dia punya rumah greenhouse tersebut. Tidak harus nanamnya cabai terus. Oh, ini melawan melawan arus nih Oh ceritanya. iya, karena dengan Oh. gitu petani bisa menentukan harganya bargaining pointnya di mereka. Wah, enak banget dong kalau kayak Ya gitu ya. memang semuanya seperti itu seharusnya dengan konsep greenhouse, Bu. Oh, oke. Seperti itu. Siap. Jadi ya kayak kalau misalnya yang lain nih ragu-ragu untuk nanam cabai di musim hujan karena takut banyak penyakit ya Pak ya. Ya, Biasanya betul. cendawan apa sih namanya busuk Busuk akar iya batang, busuk yang kayak itu ya Pak fusarium, antraknos yang ya di buah antraknosa. itu kan Ya, juga kan bikin harga betul. turun. Tapi kalau misalnya saya punya greenhouse ya nggak masalah. Betul. Dan saya bisa dapat harga lebih tinggi di saat orang lain dapat harganya mungkin kurang bagus karena kualitasnya kurang oke gitu. Betul. Jadi pada intinya adalah ketika kita punya sebuah greenhouse untuk level petani, itu yang penting adalah kita tahu strateginya bagaimana mau nanam apa. Oh, Begitu. Pada saat ini, oh saya misalnya nanam melon nih. Kalau mm, kita di ketinggian, kita nanamnya beef tomato. Atau kita mau oke. nanam stroberi saat harganya bagus, tapi stroberi nggak lagi bagus ya. Kan gitu maksudnya Hmm, harganya. ya. Itu yang kita bisa mainkan Wah, ketika kita seru. melakukan atau ketika kita punya greenhouse seperti itu. Dan itu kita nggak bisa main kayak gitu kalau kita nggak punya greenhouse ya Pak ya. Tidak bisa Bu, Ya kalau kan gitu misalnya maksudnya. sekarang ber kayak Desember, Ya, November, Januari itu hujan lagi deras-derasnya kita nanam cabai ya sudah gitu ya Pak. ya, ya kemungkinan gagalnya lebih tinggi. Itu Iya, hubungannya tadi yang sama climate, kan gitu iya. Oh maksudnya. iya itu iklim tuh segitu ngaruhnya ya Pak ya. Oh iya, kan gitu maksudnya. Kalau kita misalnya nanam hujan nih, kita memperkirakan tidak hujan, ternyata La Nina nih tahun ini. Nah, itu sudah pasti diperkirakan harga cabenya sudah pasti di atas 35.000. Seperti itu. Nah, atau nanti terlalu keringnya berkepanjangan nih. Hmm. Kan gitu maksudnya. Itu juga akan mempengaruhi cabai. Kan gitu maksudnya. Dan mungkin saya ingatkan sekali lagi nanam di greenhouse itu jauh lebih mudah daripada nanam di open field. Tapi yakin Pak. Oh iya, karena semuanya bisa dikontrol. Nah, yang membuat sulit itu adalah ketika kita membiasakan dengan teknologi. Ya, dengan teknologinya, oh berarti saya harus ngatur suhunya segini. Hmm, Nah, oke. seperti itu yang teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah di greenhouse, orang bermain di greenhouse, main di hidroponik, itu mereka merasa mudah karena ya patokannya tidak banyak, faktornya tidak banyak. Seperti itu kira-kira, Bu. Berarti itu nanti lebih ke SDM ya Pak ya. Ya, betul. Tapi sebelum kita ke SDM nih Pak ya, Ya, kita selesaikan dulu di bagian teknisnya. oke. Pak, tapi ya Pak, kalau
Mungkin sahabat Tubus nanti bisa cek langsung ke websitenya DSR ya Pak ya, Boleh. DSR Irrigation kalau nggak salah dsrirrigation.com. .com. Di situ dijelaskan banyak sekali produk-produknya. Cuman Pak, untuk kita ke rumah tanam aja dulu ya. Oke. Nanti kan kaitannya ada banyak tentang irigasi, Oh tentang iya, betul, vertigasi. iya cahaya, suhu, iya. kelembapan dan segala macamnya. Nah, sebelum kita ke situ, sebenarnya kalau kita mau nanam greenhouse, mau bikin greenhouse, itu apakah kita harus punya lahannya itu harus yang datar atau di lahan yang tinggi pun bergunung apa ya, berbukit-bukit gitu ya. Itu apakah Terasering. Ya. itu apakah bisa? Jangan-jangan kalau nanam greenhouse tuh kita harus punya lahannya tuh harus yang datar gitu kan. Karena itu kayak kita bangun rumah, mungkin kalau yang masih awam seperti itu. Tapi kalau kita tinggal di gunung, apakah kita bisa bikin greenhouse gitu Pak? Oke. Tentang Jadi- lahan sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Jadi saya cerita dulu adalah ketika kita kalau kita benchmark ya. Kalau yang namanya datar itu memudahkan untuk produktivitas, Bu. Apapun lahannya, kalau kita Pak Petrus ketika tahannya itu berelevasi, itu satu pasti tidak bisa mekanisasi. Tidak bisa mekanisasi. Kalau lahannya di atas 8% kemiringannya. Ya, semua mekanisasi tidak bisa lah. Jadi ketika kita berorientasi ke greenhouse, itu salah satu contohnya mungkin yang paling dekat di Asia Tenggara itu adalah Dalat di Vietnam. Itu tanahnya juga yang namanya naik turun dulu, seperti di batu gitu. Oke. Tetapi mereka negaranya begitu ataupun masyarakat sekitar itu membuat lebih rata teres seperti itu supaya bisa ditaruh greenhouse. Mereka favoritnya kalau di negara Vietnam itu bunga, Bu. Iya. Bunga itu lebih sensitif daripada tanam buah konsumsi. Nah, untuk itu mereka meratakan. Jadi rata itu bukan harus 100% ya. Rata flat seperti bangun rumah tidak. Greenhouse itu perlu kemiringan antara 1 sampai 2% supaya air bisa ngalir. Seperti itu. Nah, untuk itu apakah perlu perataan? Jawabannya pasti iya, kan gitu maksudnya. Nah, apakah itu investasi yang tidak besar? Cukup besar memang, kan gitu investasinya. Cuman itu hasilnya akan sepadan dengan nanti yang dibeli oleh yang namanya kebutuhan konsumen. Kalau kami begitu. Dan tadi Bapak nyinggung Vietnam, setahu saya ya, sahabat Rubus, Vietnam itu memang florikulturanya Correct. itu bagus, bunga potongnya itu keren-keren di mereka. Padahal kita itu pasmanutfah tanaman hias kita tuh nggak kalah bagus ya Pak, Iya. cuman kalah teknologi kayaknya ya Pak. Jadi kalau di Vietnam itu petani pun memakai automation, Bu. Dan mereka itu kan tidak bisa bahasa Inggris, sedangkan automationnya bahasa Inggris. Mereka itu yang lakukan umurnya sudah 50 tahun. Jadi mereka itu mengaturnya itu sudah diberikan sebuah standar. Bagaimana cara mereka ketika hari pertama mereka settingnya harus seperti apa. Dan itu dibiayai oleh negara untuk bikin SOP itu. Jadi mereka harus punya susunan sendiri. Ketika itu tulisannya saya rubah begitu ya, dia sudah nggak melakukan bisa. Mereka sudah nggak bisa baca bahasa Inggris aja nggak bisa kok. Saya tanya, mereka Anda bisa bahasa Inggris? Oh nggak bisa. Terus gimana? Jadi mereka punya catatan loh. Orang umur 50 tahun itu punya catatan, Bu. Yang diberikan negaranya, mereka hari pertama harus ngapain? Hari kedua pun harus ngapain? Hari ketiga, kalau di pertanian di open field itu tidak bisa seperti itu. Mana bisa? Kemudian ada hama, kemudian tidak ada jadwalnya nyemprot. Kan gitu maksudnya. Tapi kalau di pertanian itu ada sequence-nya dan mereka tinggal melakukan itu saja. Nah, itu enaknya di greenhouse. Iya ya, jadi istilahnya ada jadwalnya, Oh iya. lebih teratur, Lebih gitu ya teratur. Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Oh, jadi di sana itu petani kolonial pun udah melek teknologi ya? Loh iya, jadi mereka tidak bisa bahasa Inggris. Itu komputernya saya ngomong, kamu bisa komputer? Oh tidak bisa. Terus gimana? Ya ini tinggal dicolokkan, ini SOP-nya begini, ngelakukan gini. Saya balik, kalau hari ke-35 nggak apa-apa, nanti aja ini saya punya SOP hari ke-35. Oh, oke. Jadi kalau di sana kalau IoT ya Pak kita nyebutnya ya, itu Iya. tuh udah bukan cuman anak mudanya aja, tapi orang tuanya di sana juga melek ya Pak ya. Kalau Bukan di melek kalau saya ngomong, Bu. Apa? Jadi didoktrin. didoktrin malah Mereka ya. handphone, mereka punya hari pertama itu seperti apa, hari kedua itu harus seperti apa, hari ketiga seperti apa.
hari keberapa mereka panen, itu mereka bisa nyebutkan. Lebih enak Mereka lagi punya dong. punya jadwalnya sendiri semuanya. Nah, itulah enaknya IoT sebenarnya. Jadi tidak harus teman-teman millennials kan gitu maksudnya. Sebenarnya doktrin itu perlu dilakukan untuk di yang namanya greenhouse seperti ini. Tetapi kalau open field itu susah karena memang coba dilihat cahayanya seberapa nih. Apa kelembapannya bagaimana? Kalau hujan jangan disemprot. Kan gitu maksudnya. Nah, Iya, harus menganalisa lagi petani. Betul ya? betul. Kalau greenhouse nggak perlu. Hari pertama settingnya apa, hari kedua settingnya apa, tiga settingnya apa, dan itu semua sebenarnya sudah ditaruh di dalam yang namanya automation tersebut. Tetapi di sana mereka melakukan doktrinasi supaya mengerti petaninya. Jadi kalau petani baru sampai 3 tahun itu seperti itu. Nanti mereka punya tahapannya lagi untuk mereka diajarkan. Tapi biasanya umurnya lebih muda. Tapi untuk petani yang tua mereka didoktrin, lakukan manual, automationnya. Tapi settingnya manual, Bu, di automation itu. Oh, seru ya ternyata ya. Jadi lebih mudah. Saya ngomong, oh mudah ya. Oh iya betul. Seharusnya kita melakukan ini. Seharusnya orang kalau misalnya ngomongin tentang greenhouse canggih atau rumah tanam pintar itu jangan pikirnya tuh jangan susah atau jangan sulit atau bagaimana ya Pak ya. Tapi Iya, sebenarnya itu kita bisa melakukannya itu jadi lebih baik karena jadwalnya sudah ada. betul. Kita sudah bisa mengatur cahaya, kelembaban dan segala macam ya Pak ya. Iya, Jadi kalau di SR sendiri itu kalau misalnya bangun rumah tanam, misalnya saya mau kerjasama nih sama Bapak ya, bangun rumah tanam gitu kan ya. Itu apakah saya hanya dibangunkan rumah tanam saja, ataukah saya juga nanti akan dapat informasi dari DSR? Oh Mbak harus pakai ini loh vertigasinya harus pakai yang ini. betul. Kemudian Mbak harus pakai sirkulasi udara itu pakai alatnya yang seperti ini. Kemudian untuk kelembabannya ada alatnya sendiri atau saya dibiarkan aja gitu Pak. Oke. Jadi ketika ada ya Santosa itu tidak harus di greenhouse, Bu. Di irigasi sama vertigasi pun sama. Kita selalu tanya, Anda ini mau nanam apa? Misal saya mau nanam cabai. Cabai, kan gitu ya Misal. maksudnya. Oke. Saya akan ngomong sama ibu dulu. Kapan? Kapan? Waktu harganya bagus, Pak. Betul ya? Biasanya seperti Iya itu. dong. Yang untungnya tinggi, Pak. Biasanya orang akan ngomong, saya ini mau nanam cabai karena harganya bagus, Pak. Betul ya, Bu? Ya kan Iya gitu dong. selalu ada reason ya. Karena komunitas yang seksi. Oke, seksi kan gitu lagi. Oh, ini cabai harganya naik. Kita akan ngomong bahwa, Pak, kalau gitu Anda pakai irigasi tetes supaya nanti waktu kemarau Bapak bisa nanam melon. Kalau petani biasanya seperti itu. Karena mereka bukan untuk produksi yang sustain ya Bu ya. Kalau selada semuanya kan bukan produksi untuk seperti itu. Kalau petani kan harus bagaimana mereka dapat untung yang banyak, mau ganti varietas pun nggak masalah. Iya sih, Nah, nggak masalah. seperti itu ya. Ya. Jadi itu yang kan kita ngomong, kan gitu maksudnya. Jadi kita misalnya, Pak saya mau nanam selada nih. Misalnya gini ya, mau nanam selada karena selada itu banyak NFT gampang. Tapi dia tidak bisa loh kalau disuruh tanam cabai nanti. Oh, oke. Supaya berat. Kan gitu maksudnya. Ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita akan milihkan spesial untuk petani tersebut. Jadi tidak hanya kita ngomong kalau Ibu Pak Petrus saya mau nanam masang ini bisa nggak dengan model spesifikasi seperti ini bisa kan gitu maksudnya bisa juga. Tetapi mostly kita melayani adalah yang namanya konsultasi sebelum Anda beli ke kami Enak banget. dan masih free Bu, Oh, masih free. masih free Wah. kan gitu maksudnya. Karena kita sadar bahwa ketika konsultasi itu dilakukan dengan berbayar, itu mereka akan berpikir dulu. Karena perlu setelah berkonsultasi, misalnya nih, kita mau nanam cabai sepanjang tahun, visible nggak? Kenapa kok tidak ada perusahaan besar nanam di dalam greenhouse sepanjang tahun? Karena tidak visible. Kan gitu Iya. maksudnya. Karena tidak visible. Kalau nanam cabenya waktu harganya jualnya nanti 60.000 itu visible, tapi kan tidak sepanjang tahun visible. Iyalah. Nah, itu salah satunya kalau ketika kita discuss dengan petani. Seperti itu. Jadi ketika nanti pun ada beberapa project misalnya dari negara gitu, itu kita pasti tanya ke petani, mau nanam apa sih Anda ini? Mau ngapain sih? Kan gitu maksudnya, Pak, saya mau suplai hanya untuk sayuran, ya berarti simple. NFT selesai kan gitu maksudnya. Begitu saya mau sometimes cabai Pak Petrus nanti sometimes sama mau ini kan gitu. Nah, itu kita buatkan yang sesuai fleksibilitasnya tinggi. Kemudian perlu greenhouse itu kalau tanamannya berbunga ya Bu ya.
itu greenhouse-nya harus ada bukaan di atasnya, harus ada roof ventilation-nya. Seperti itu. Oh, banyak sekali variabelnya yang nanti kita bicarakan ketika kita teknis. Dan Berarti kita melayani hal tersebut. wah, berarti enak banget dong klien misalnya yang pengen pakai produk dari DSR. Biasanya kan orang-orang gini, saya mau pakai rumah tanam karena saya mau nanam melon biar Iya. gitu. Tapi sebenarnya DSR juga ngasih solusi ya Pak ya. Oh, biar harga tinggi nanti biar untungnya gede. Jadi pas Betul. nanti berarti kalau nanam cabai bisa berpasangan dengan melon ya Pak ya. Di Kira-kira settingnya begitu. seperti itu. Kalau selada berarti nggak bisa, kita mau Ya. sampingannya atau pas waktu cabai naik kita ganti perangkat Sistemnya. perangkatnya pakai yang untuk budidaya cabai gitu ya. Betul. Oh, itu kalau diskusi kayak gitu petani jadi enak dong, jadi tercerahkan gitu. Yang awalnya pengen selada aja nanti bisa berubah pikiran dong, mau yang melon sama cabai aja nih Pak gitu. 70% dari petaninya DSR ketika mau nanam greenhouse itu selalu saya ngomong bahwa Pak, Bu, sudah pernah pakai bambu? Greenhouse bambu gitu maksudnya. Ya, sudah pernah tanya, sudah pernah pakai bambu? Belum. Saya selalu ngomong sistemnya seperti ini, setelah selesai saya akan bilang, coba dulu aja bambu. Yang kita nggak ngelayani. Supaya mereka bisa dapat feel-nya di Oh. greenhouse itu. Jadi seperti itu, Bu. Nah, banyak sekali yang namanya petani dari DSR yang kita ngelayani retail, mereka menggunakan bambu, kemudian besi, kemudian mereka nanti baru beli dari Daya Santosa. Dan itu setelah 3 sampai 4 tahun kemudian ketika dari konsultasi pertama. Jadi pertama cuma beli drip irigasi. Itu banyak. Banyak, Bu. Di Jawa Timur, di Batu itu sampai mereka bikin sendiri, akhirnya mereka tahun ini beli dari Daya Santosa. Itu sudah 8 tahun yang lalu. Wow. Karena levelnya petani. Iya, Jadi dia oke. ngerasakan, oh ya kalau beli di sini bisa break even, jadi umurnya bisa panjang. Terus karena greenhouse itu satunya adalah Pak Petrus adalah masalah cuaca tadi saya ngomong. Kalau tanamannya berangin, tanamannya takut dengan angin, begitu. Yang bunga, Oke, ya itu karena nanam bunga itu kan takut angin, Bu. rontok ya. Rontok, kan gitu kalau kena angin. Kan dipakai greenhouse. Artinya apa? Greenhouse-nya harus bisa nahan angin jadinya. Betul ya? Iya. Kan gitu maksudnya. Nah, itu ada hitungannya. Kalau ditanam bambu, mereka kan nyoba dulu ditanam bambu. Tapi ketika nanti kena angin yang di atasnya 40 km per jam, dia bertambah berat. Jadi dia miring. Itu efeknya dari bambu. Lama-lama miring dia. Seperti itu. Lama-lama miring, lama-lama enggak Ketika kita kokoh. nanam, kan gitu waktu mau panen, seminggu lagi roboh. Itu problemnya. Itu sering dialami. Seperti itu. Nah, sekarang pindahlah ke besi. Kemudian besi itu masalahnya cuma satu. Kalau areanya lembab, karena diirigasi kan, dilembab di dalam greenhouse, berkarat. Jadi coatingnya harus pakai galvanizing. Jadi kalau kami itu standarnya galvanizing, Bu, semua besinya, dan tidak ada welding. Kenapa? Karena welding itu ketika kita ngomong standarnya greenhouse itu besinya harus digalvanize. Begitu, ketika besi galvanize itu kita las, Bu, atau kita welding, itu galvanize-nya hilang. Harus dicat lagi tuh. Nah, itulah titik lemahnya. Jadi ketika kita memasang greenhouse itu tidak di welding. Dalam standarnya itu tidak di welding. Supaya apa? Galvanize-nya tetap ada di situ. Jadi di mur baut saja. Nah, itulah yang membuat prefabrikasi daripada orang yang nanam itu dengan besi kemudian tidak digalvanize, cuma dicat setiap tahun. Karena apa? Kalau dicat, plastik UV itu bisa tahan 3 tahun sampai 5 tahun, tapi besi tidak bisa. Dia akan berkarat. Kan gitu maksudnya. Setelah 3 tahun kita harus bersihkan yang namanya besinya dari karat itu hampir sama, kira-kira sekitar 40%. Biayanya seperti bikin greenhouse baru, karena orang harus naik, digosokin sedikit-sedikit, kemudian dicat lagi, kemudian dipasang plastiknya. Kalau ganti baru dengan plastik besi, dengan greenhouse besi yang dilas. Berarti kayak kita ngeluarin duit lagi dong, Pak. Ya, kan gitu maksudnya. Nah, itu problem. Salah satunya problem. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang tadi yang sudah Galvanizing. standar dari DSR yang Ya. sudah digalvanis itu kita dapat untungnya gimana? Kalau tadi kan 3 Ganti tahun. plastik aja. Oh,
selesai, kan gitu maksudnya. Greenhouse itu harus bisa bertahan itu 10 sampai dengan 15 tahun Bu umurnya. Itu udah kayak standar gitu. Oh ya, dan greenhouse itu harus bisa tahan minimal itu 60 kilometer per jam. Ininya apa namanya, tahan Kemampuan nahan angin. anginnya. Oh, oke. Itu 60 kilometer per jam. Nah itu semua sudah ada standarnya. Seperti itu. Jadi mostly petani kalau ketika konselor saya, Bapak tanahnya berangin nggak? Enggak Pak Petrus gini kan itu. Coba dulu supaya mereka dapat feel-nya dengan greenhouse. Setelah mereka punya greenhouse, mereka akan melihat bahwa oh ya, saya perlu berinvestasi untuk ini. Nah, seperti itu. Contoh yang lagi tren itu Bu, nanam tembakau. 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 Manggung sentra tembakau. Tembakau. Kan gitu maksudnya. Iya. Yang bukan untuk rokok tapi untuk cerutu. Oke. Untuk cerutu Kenapa, itu Pak? pusatnya di Jawa Timur. Oh, Pusatnya di Jawa Timur. boleh dong diajak, Pak. Oh, Lanjut. banyak. Jadi nanam tembakau untuk cerutu itu adalah yang paling menguntungkan, Bu. 1 kilogramnya bisa mencapai kalau yang namanya tembakau biasa kan dibayar sekitar ya 40.000, 60.000. Kalau tembakau cerutu itu lumayan Bu, bisa sampai 60 euro. Berapa, Pak? Oh iya Dirupiahkan. lumayan Bu, kalau 60 euro kan 600.000 kan gitu maksudnya. Dan semuanya diekspor. Kan gitu maksudnya. Mahal. Ya karena kebutuhannya orang di luar negeri adalah untuk mostly cerutu Cerutu. dan pasarnya kan memang high class. Dan yang paling cocok ditanam itu di iklim seperti kita. Taste-nya akan lebih bagus kalau dipasang seperti di tempat seperti kita, tropical. Taste-nya, karena masalahnya taste, Iya kan, betul, buat dirasakan cita betul, rasanya. kan gitu maksudnya. Kuba itu nanamnya karena untuk cerutu Bu, di dalam greenhouse. Dan greenhouse-nya simple sekali, seperti nanam NFT dan biayanya sama seperti NFT. Tapi satunya harganya kalau selada di pasaran yang paling mahal harganya 25.000, ini 60 Bu, 60 euro tapi cuman. Cuman 60 ya. Ya, dan hasilnya Euro tapi. produktivitasnya itu kalau misalnya greenhouse misalnya dapat 1 kilo, kalau di luar open field misalnya cuma dapat 1 kilogram per meter persegi, kalau di greenhouse mungkin bisa naikkan, bisa Berapa? sampai 3 kali lipatnya, karena bisa muter terus kan gitu maksudnya dan lebih cepat. Kalau yang namanya tembakau itu untuk cerutu itu bisa harganya berlipat-lipat Bu. Jadi panen 2 kali, greenhouse meskipun semahal apapun itu terbayar dalam waktu 3 tahun. Itu salah satunya. Jadi kalau petani kalau ngitung kan 8 tahun penyusutan. Jadi kalau petani kan pinginnya adalah bagaimana profit, bagaimana mereka Iya dong. sejahtera. Kan Iyalah, gitu Pak. maksudnya. Dan kita itu cocok palingan adalah untuk tanaman cerutu sebenarnya. Meskipun saya bukan perokok ya Bu, saya enggak bisa ngisap cerutu juga. Cuman saya Saya juga, lihatnya Pak. ketika ahlinya dari US datang, dari Swiss datang, dari Eropa, saya ngomong kenapa kok enggak ke Kuba, kenapa kamu nggak? Indonesia kan enggak banyak tanam, harganya masih murah. Kalau mereka beli di sana bisa 100 euro. Kalau di kita cuma 60. Iya, 60. Padahal harganya kita produksi beli pupuknya di sini di Indonesia itu cuma $2. Cuma $2 Bu. Ongkos $2. produksinya cuma $0,5 30.000 ya. per kilonya. Cuma $2,5. Sedangkan harganya $60. 2,5 berarti ya 40 ribuan ya, Pak ya. Anggap aja gitu. Iya, seperti itu, 40 ribuan. Tapi 40 ribu hasilnya seperti dijualnya itu. 600 ribu. 60 Yes. euro tuh 600 ribu ya, sekitaran segitu. Oh, lebih Bu, sekarang kan sekitar 14 ribu ya, kalau nggak salah. Ya pokoknya jauh banget 15.000 dari lah. biaya produksinya. Oh iya, jadi memang sangat menjanjikan, kan gitu maksudnya. Dan baru ada 2 perusahaan cerutu yang mau beli di Indonesia, seperti itu. Dan akan berbondong-bondong lagi masuk. Wah ini Seperti kalau tahu ini lama-lama ganti komoditas nih Pak, jadi nanam tembakau. Loh, yang penting kan pada intinya kan gini Bu, salah satunya adalah tembakau. Itu adalah yang cocok di Indonesia, yang ngatur. Jadi jangan berharap nanamnya mau bunga lili, bunga tulip, bagusnya seperti di Belanda. Caranya berbeda. Ada tembakau yang bisa bagus ditanam di Indonesia,
dengan greenhouse system itu adalah di Indonesia dengan harganya jauh lebih mahal dari bunga tulip loh. Iya. Kan gitu maksudnya. Udah bunga tulip udah gitu bibitnya dari luar ya Pak ya? Bibitnya ambil dari luar lagi. Kan gitu, kalau di sini harus masuk ke kulkas dulu. Oh iya, Umbinya harus masuk ke kulkas dulu. 3 bulan kan gitu Kalau maksudnya. nggak bisa ini. Kemudian nggak boleh pecah. dicampur sama yang namanya apa yang mengandung etilen seperti pisang, itu nggak boleh loh. Oh, Mati dia. iya kah? Iya, jadi mandul ya, nggak bisa berbunga, Oh, nggak bisa tumbuh loh. syaratnya banyak ya? Oh banyak. Oh, mending nanam. Karena kita mau niru seperti di Belanda. Kita itu punya iklim yang berbeda dan itu adalah sangat diminati. Itu salah satunya, Bu. Itu penentuan ini yang harus kita lakukan. Wah, itu bisa jadi inspirasi nih sahabat Trubus kalau pengen dapet cuan yang banyak. Oh iya. Terus itu bisa tadi seperti Pak Pirus katakan bisa nanam tembakau, tapi tetap harus pakai greenhouse karena biasanya kalau orang luar itu kan standarnya tinggi ya Pak ya. Daunnya nggak mau ada lubangnya. Tuh, kalau tembakau kan gitu, nggak mau Berarti ada belalang lubangnya. nggak boleh masuk. Nggak boleh. Kan masalahnya itu saja. Forbidden nah. Seperti itu. Iya, jadi tetap harus pakai greenhouse ya Yes. Pak ya. Tapi Pak, balik lagi ke greenhouse itu, Bapak kan tadi menjelaskan ya untuk apa keunggulannya kita pakai besi yang di galvanis ya tadi ya Pak ya. Dan itu pasti harganya kan lebih tinggi juga. Oh iya. Berarti nanam bangun greenhouse ala DSR itu harus diperhitungkan mengenai modalnya. Bagaimana dengan petani pemula misalnya kami nih pemula nih Pak, Oke. adakah ya udah Mbak karena Mbak pemula luasnya nggak usah luas-luas deh segini aja gitu. Betul. Jadi salah satunya programnya tahun 2023 Daya Santosa itu mau kerjasama sama financing, Bu. Oke. Nah, itu supaya petani bisa nyicil. Wah seru nih. Seperti itu. Jadi memang ini lagi masih alot dengan teman-teman finance, kan gitu maksudnya. Karena teman-teman dari finansial itu kan perlu jaminan. Satu, perlu jaminan, kolateral, kan gitu. Kedua, mereka minta bisa di buyback. Yang kedua ini sudah beres. DSR bersedia buyback karena galvanize, Bu. Saya bisa pakai untuk apa di tempat yang lain. Kan begitu maksudnya. Nah, problemnya nomor satu biasanya. Seperti itu. Nah, ini yang sedang dinegosiasikan. Kan gitu maksudnya untuk tahun 2023 itu programnya DSR supaya petani itu bisa melakukan menyicil greenhouse-nya. Dapat angin segar lumayan. Seperti itu. Karena apa? Ketika kita investasi, apapun investasinya ketika tidak bisa break even point, nggak usah greenhouse. Kan gitu maksudnya. Iya. Misalnya kita nanam jagung, tapi nanam cabai gitu ya. Kemudian dia kena anthracnose. Juga sama ruginya. Iya sih. Betul kan gitu Betul. maksudnya. Justru financing itu berasa kenapa kok greenhouse? Mereka kenapa tertarik? Karena mereka beranggapan lebih risk-nya lebih low. Oh ya pasti. Kan gitu maksudnya. Iya. Itu salah satunya pendapat mereka. Cuman Pak Petrus ini untuk kolateral gimana? Nah, itulah yang sedang kita bicarakan, modalnya kolateralnya seberapa. Kan gitu maksudnya. Tapi targetnya kami tahun depan sudah harus launching. Kan gitu maksudnya. Ya, kalau terpaksa ya memang adalah kolateralnya Daya Santosa sendiri dan beberapa petani yang kita pilih, yang kita bisa percaya. Itu salah satunya yang mau memulai, Bu. Kira-kira seperti itu. Oh, Jadi pokoknya tahun depan saya targetkan sama teman-teman finance kami adalah program ini harus jalan. Kan gitu maksudnya. Nggak tahu ada satu petani ataupun dua petani ataupun tiga petani, gimana kolateralnya? Kolateralnya DSR. Kan gitu maksudnya. Tapi itu tidak bisa terus-terusan. Hanya untuk meyakinkan bank dan para petani untuk, oh ini worth it loh. Sistem ini worth it loh. Kan gitu maksudnya. Seperti itu, Bu. Berarti kalau seperti itu petaninya pun harus yang istilahnya sudah teredukasi ya Pak ya. Oh, pasti kalau itu, Bu. Itu Kalau ke itu pasti. ini kita mulai ke SDM nih Pak ya. Karena kayaknya kalau punya udah investasinya yang dikeluarkan banyak, kalaupun bisa kredit pun juga pasti kan juga nggak sedikit ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah, itu pasti kan kita juga nggak orang yang mau bangun rumah tanam atau greenhouse itu setidaknya sudah teredukasi gitu. Benar. Nah, apakah seperti itu Pak? Karena kan untuk ngatur-ngatur perangkatnya kan juga butuh ilmu. Oke, benar. Salah satunya memang ketika kita melakukan perangkat itu ada dua hal. Ketika saya selalu bertanya sama petani, ketika mereka mau produksi, kalau teman-teman millennials kan gitu ya, itu mungkin lebih gampang karena mereka terbiasa ngeliat komputer, modelnya seperti itu. Tapi overall yang pertama doktrin, Bu. Seperti yang di Vietnam Oh tadi. iya. Dan setting pertamanya itu selalu dilakukan oleh kami.
setting awal. Setting awal itu Setting maksudnya? awal itu misalnya nih, kita tanam cabai, kita bikinkan protokolnya untuk cabai. Oh, oke. Tapi ya awal. Jadi sehingga misalnya ketika kita ngomong paprika nih ya, kalau tadi golongannya sama dari cabai ke paprika. Saya mau paprikanya taste-nya seperti apa? Nah, itu kita tidak ngelayanin. Kita yang standar aja. Kan gitu maksudnya, Bu. Tapi kalau misalnya saya mau paprikanya rasanya lebih ada getirnya. Itu apa yang harus dimasukkan? Itu kreativitas sendiri-sendiri, Bu. Kan gitu maksudnya. Dan yang kedua yang paling mencolok adalah melon. Hmm, Nah, kalau Ibu ke melon, melon itu yang paling mahal itu personal melon. Melon yang kecil-kecil segini nih. iya. Nah, itu mahal tuh. Harganya 20.000, tapi satu buah. Nah, personal melon itu indahnya adalah satu tanaman bisa 4 loh. Bukan cuma satu. Kalau rock melon kan jadinya satu besar. Kalau personal melon itu bisa jadi 3, bisa jadi 4. Nah, itu perlu ilmu lagi untuk memodifikasi settingnya. Nah, biasanya kita ngomong belajar satu aja dulu deh. Kan gitu maksudnya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau tanam 4 gitu, seperti seorang wanita hamil 4. Jumlah nutrisinya itu harus cukup. Kalau enggak mereka bahaya. Seperti itu. Tanamannya juga berbahaya. Bahaya untuk ibunya. Seperti itu. Dan tidak bisa digenjot karena beracun jadinya. Kalau di tanaman terlalu banyak itu beracun. Seperti itu, Bu, kira-kira. Tidak bisa ngatur, tanaman tidak bisa ngatur. Kita kasihin isinya lebih tinggi pada saat ini, itu jadinya keracunan. Nah, itu benar-benar harus pas. Nah, kita bisa nyatingkan untuk satu kali, untuk yang awal. Kalau mereka mau berkembang, aku pingin 2 nih, atau saya pingin 4 jadinya, itu bisa. Leaf area index nanti ke situ, Bu, jadinya. Nah, Ayo, seperti apa itu? jumlah cahaya yang masuk harus di tanaman, kan gitu maksudnya. Itu nanti akan ada hitungannya lagi. Tanamannya harus diperjarang, modelnya seperti apa untuk jadi 4. Daripada kita tanam 2, Mm-mm. kita tanam 2, hasilnya masing-masing cuma 1, lebih baik kita tanam 1, hasilnya 3. Betul ya? Masuk di akal. Nah, seperti itu. Hemat kosnya kan, sudah. Iya. Nah, dan pupuknya naik 3 kali lipat, tidak harus. Tidak harus naik 3 kali lipat. Kan gitu maksudnya. Tergantung posisinya apa yang naik 3 kali lipat dan apa yang tidak. Waduh, ini Kan berarti gitu. harus benar-benar ngerti tentang tanamannya juga, kemudian ngerti tentang instalasinya juga ya Pak ya. Kalau kita memang Betul. mau serius bertani yang berkelanjutan, yang berkualitas. Jadi gini, jadi yang penting dalam sebuah ketika kita ngomong agronomi, kan itu apa agriculture, itu ada 2 loh, agri sama culture. Budaya dan Budaya. pertanian. Budaya di pertanian itu berbeda. Nah, ketika kita mau produktivitas kita naik, kemampuan agrinya harus naik. Culture-nya juga harus berubah. Kan gitu maksudnya. Culture itu apakah kalau misalnya ketika kita nanam misalnya nih, Bu, nanam padi sama nanam melon. Itu budayanya berbeda loh. Oh iya dong, beda. Betul ya, kan gitu maksudnya. Bahasanya kalau di melon itu harus ngewewil. Iya, Yang ngambilin itu ya. ambilin daun. Nah, itu setiap hari loh. Kalau petani padi disuruh langsung nanam, itu biasanya gagal dan yang salah adalah tanamannya. Biasanya yang disalahkan. Enggak dong. Kan gitu. Seharusnya yang disalahkan adalah cara budidayanya. Nah, dalam hal ini yang namanya budaya itu di dalam greenhouse juga sama. Budaya orang dalam greenhouse berangkat pagi itu harus sudah mandi. Iya kan steril, Bu. Kan gitu maksudnya. Berbeda kalau petani berangkat langsung berangkat dong. Ini berarti petaninya harus rajin mandi nih. Oh ya enggak. Kalau petani biasanya bangun tidur, makan, habis itu berangkat. Jalan, Kan gitu iya. maksudnya. Nanti aja setelah Pak Petrus sorenya aja atau siangnya biar nggak gerah. Tapi Iya. kebalik. Kan gitu maksudnya. Kalau petani greenhouse itu selalu bahasanya wangi dulu, Bu, kalau mau masuk greenhouse. Wangi dulu. Ya, kan gitu maksudnya. Jadi kalau ada satu perusahaan yang tadi tembakau, itu mereka disediakan kamar mandi Buat mandi dulu. buat mandi, baru mereka boleh bekerja. Ya, jadi enggak peduli. Jadi mereka kalau mandi pagi itu pasti bawa tanah untuk mandi. Siangnya mau mandi lagi silakan. Waduh, ini kayak mau ketemu tanaman, kayak mau ketemu siapa aja ya Pak Ya ya. karena memang harus steril kan gitu maksudnya. Seperti itu.
Jadi kita pun daily life-nya juga harus berubah dong ya, kalau misalnya kita pengen benar-benar bertani yang serius, yang profesional, nanti dapat produknya seperti yang Bapak tadi katakan ya, berkualitas. Kalau bikin tomatnya pun tomat yang premium, Yes, melon yang premium, cabai yang premium, dan harganya sudah pasti lebih tinggi di atas harga pasaran ya, Pak. betul. Jadi di perusahaan itu ada perusahaannya. Sebelum Anda masuk sudah mandi? Sudah mandi? Oh iya, ada tulisannya. Saya tanya, Gak bisa kenapa? Karena bohong ya, memang Pak. harus. Karena memang harus, kan gitu maksudnya. Karena udah belum mandi nggak perlu masuk ke greenhouse, oke. Kan gitu maksudnya. Seperti itu. Ya Anda hari itu tidak berbayar. Ngapain Bu? Oh, cuma mandi aja. Masalah mandi kan gitu maksudnya. Demi sebuah $10 dikalikan berapa? Kalau saya mandi. Mau mandi 10 kali saya mandi. Kan gitu maksudnya. Itu salah satunya. Biar untungnya banyak. Oh iya kan gitu kan, nggak ada bedanya, cuma beda di ongkos sabun saja kan gitu maksudnya Bu. Nah, Kira-kira begitu. Pak, kalau kayak gitu ya, sebenarnya kita itu sudah mampu gak sih Pak menjalankan itu? Kayak sebelum itu saya mau tanya, sudah berapa mitra petani yang di bawah naungan DSR? Kalau di DSR itu kalau di Batu ada sekitar 6. Mm-mm. 6 di Batu itu baru sekitar tahun 2008 itu mereka baru punya greenhouse paprika, kena angin kemudian kita starting lagi nanti. Kalau bunga sudah banyak di Jawa Timur, Rafli, di Jawa Barat itu banyak sekali sudahan Bu, kan gitu maksudnya untuk mereka. Dan biasanya mereka itu taunya adalah produk ini biasanya disuplai sama DSR, kan begitu maksudnya, seperti itu. Jadi mungkin tadi sahabat bus dalam hati bilang, wah males mahal gitu kan, males Iya. harus berubah budaya hidupnya, harus mandi dulu pagi-pagi, harus mandi dulu sebelum ke greenhouse gitu gitu kan. Terus bertanya-tanya, emang udah ada yang pakai? Udah ya Pak ya, Oh jawabannya. banyak Banyak malah yang kan, pakai. dan banyaknya itu adalah perusahaan-perusahaan yang melihat opportunity-nya itu tinggi, kan gitu maksudnya Bu. Dari situ saya ngomong bahwa kalau memang teman-teman ini mau bahasanya Anda cuan gitu ya, Cuan. cuannya lebih banyak gitu ya, saya jawab budayanya juga harus berubah. Ketika sama orang motivator itu katanya oh ini harus berubah habit dan segala macam, saya ngomong ya memang itu ada hubungannya, kalau di pertanian memang sangat berhubungan, kan gitu maksudnya, harus bersih dulu. Sama seperti Anda ternak ayam yang profesional, Mm-mm. itu kan harus mandi dulu, kan gitu maksudnya. Itu ada kalau di perusahaan di Pokpan itu mandi, mereka harus mandi Bu, disediakan, kan gitu maksudnya. Harus berapa kali mandi, terus harus mandi dulu, kemudian harus disterilisasi, karena mereka hewan. Kalau tanaman nggak sepenting itu sih, cuman memang tetap harus berubah, seperti harus ada kebiasaan yang berubah, culture-nya harus berubah. Ini yang membuat bahwa makanya saya ngomong coba aja dulu bambu, kan gitu maksud. Greenhouse itu Indonesia seneng pakai yang namanya ada insect trap di dalam. Tahu ya. Betul. Saya tanya kenapa? Saya sering tanya kenapa? Karena kebiasaan. Tidak steril di dalam. Itu problemnya. Buat apa? Di dalam greenhouse yang seharusnya tertutup itu seperti itu. Tapi masih ada insect trap. Masa gimana hanya? Pak Petrus, tripsnya masih bisa masuk. Gampang atasi trips itu. Disemprot aja netnya. Itu ketika mereka nempel mereka mati. Jadi tidak perlu di dalam ada yang namanya bahasanya saya kertas kuning, Iya, kertas kuning. insect trap, kan gitu Nanti maksudnya. nempel-nempel di situ. Ditempelin di situ di dalam greenhouse. Di luar negeri nggak ada loh. Di Indonesia aja yang special, kan gitu maksudnya. Biar Jadi ini Pak, biar nampol. ya kan gitu, biar artinya greenhouse Anda tidak bersih, kan gitu maksudnya. Salah satunya adalah penyebabnya biasanya ketika saya ngelihat itu lantai. Lantai meskipun sudah di semen kan ada yang kayak gitu, tapi tetap masih pakai insect trap. Oh iya, pakai insect trap. Saya nggak ngomong bahwa semen bagus loh. Enggak sih, saya pernah datang ke Oh iya kayak kan, gitu. yang bawahnya semen, Iya, kan gitu maksudnya. iya, Semen itu kan masih bisa meresap air ya. masih sih. Ya, lebih baik plastik. Plastik. Yes. Apalagi ada greenhouse yang pakai untuk lantainya adalah paving stone. Ada juga. Nah, itu inseknya naruh di situ telurnya.
Gampang kan? Oke. Kan gitu maksudnya. Jadi taruhlah plastik polietilen, bahasanya kami adalah, bahasanya teman-teman sudah tahu sebenarnya, ground cover, width map, Wih, ya tahu. ya tahu. kan gitu maksudnya. Nah seperti itu kira-kira. Nah itu yang lebih banyak yang namanya harus dipakai. Kalau mau di semen sekaligus saja di epoksi, selesai. Tapi harganya kan lebih mahal. Kalau hanya semen saja, permukaannya rabat saja, itu menambah masalah loh. Lebih baik di plastik aja, plastik mulsa aja. Kalau paling murah ketika petani masih bambu, Pak Petrus gimana? Masih harus beli wheat mat? Saya ngomong, tanggung beli plastik mulsa aja. Taruh di plastik mulsa. Gitu Bu kira-kira. Wah. Tapi itu Kira-kira. Lebih murah kan daripada cor? iya sih. Oh iya, kan gitu maksudnya. Jadi konsepnya ini yang harus dipakai, kan gitu maksudnya. Banyak orang dicor Pak Petrus bagus. Nggak masuk di agronominya, nggak masuk tuh Bu. Orangnya tambah jadi orang sipil nih, orang agronomi. Karena pingin bangunannya indah. Itu konsepnya agronominya Bersih, mana? bersih, indah, Bersih, kan gitu bersih. maksudnya. Iya. Di plastik aja. Selesai 1 kali 2 kali sudah sobek-sobek, buang. Ganti aja plastik lagi. Murah kan? Nah, itu beberapa culture yang mungkin kita cuma ngadopsi sedikit, terus kemudian dicor. Di luar negeri dicor, kelengkapannya dia cuma 35 Bu. Nggak banyak dia serangganya. Tapi di Indonesia lain ceritanya. Kan gitu makanya diciptakan adalah wheat mat. Oke. Itu ada nggak di SR? Oh ada, kan gitu maksudnya. Jadi kalau ketika tanamannya petani itu bambu, Pak Petrus ini supaya kita nggak banyak anunya, ganti aja dulu lantainya. Gimana Pak Petrus? Mulsa aja, plastik mulsa aja. Itu jauh lebih bagus daripada kita pakai semen dicor dirabat. Itu lebih bagus loh, kan gitu maksudnya. Nah itu memang, ya karena memang ilmunya agronomi Bu. Kan gitu. Kalau orang sipil yuk dicor Pak, kan gitu maksudnya. Oh, Nah iya. itu biasanya banyak orang sipil masuk ke greenhouse dengan ngomong, oh lebih bagus dicor. Oh iya betul. Kalau Anda dicor lebih baik Anda epoksi. Oh mahal Pak Petrus. Ya kalau gitu plastik aja. Lebih bagus memang Bu kalau dicor, kemudian kalau mau sama agronominya masuk di epoksi. Dan harus acid resistant karena yang namanya pupuk kita kan acid tuh. Nah, Asam. epoksinya mahal Bu. Wow. Itu masalahnya. Jadi ketika kita ngomong sama petani dan orang adalah gak usah dicor. Di wheat mat. Kalau orang profesional di wheat mat. Kan gitu maksudnya, Bu. Sudah selesai, ground cover. Sudah seperti itu aja. Jadi airnya bisa turun ke tanah. Ya. Jadi kalau kelebihan air dia bisa turun ke tanah. Kalau dicor nggak bisa. Dia bertahan di situ, evaporate. Jadi lembab. Sama seperti itu. Jadi kalau ketika kita itu melakukan pertanian, kita harus benar-benar ngerti dasarnya kenapa harus dicor. Saya ngomong nggak ada dasarnya. Biar bagus, oh lain cerita. Kan begitu tuh Bu. Yang kita tanam, tanaman itu tidak seperti orang manusia yang perlu bagus, tapi dia perlu cleanness. Clean Kan itu bukan berarti bagus ya Oh Pak iya ya? dong. Kan lain Bu. Kan satunya bersih. Bersih itu bisa pakai plastik, kan gitu maksudnya. Plastik itu lebih mudah, yang namanya kemudian airnya bisa turun ke bawah, dan lebih mudah kering, kan gitu maksudnya. Contoh ketika kita pakai besi ya, air yang ketika kita masuk cor, airnya yang terevaporate, itu misalnya kita jatuhkan 10, yang evaporate 10. Kalau kita pakai yang namanya ground cover, gitu Bu, airnya bisa turun ke bawah. Kalau mulsa nggak bisa ya, kalau mulsa nggak bisa. Tapi wheat mat itu bisa masuk ke bawah. Oh, oke. Kemudian sisanya yang di atas permukaan dia dalam waktu setengah jam habis. Tapi kan tidak 10, paling cuma setengah. Kelembapannya lebih terjaga. Itu salah satunya. Jadi kalau petani, Pak Petrus ini enaknya dicor. Buat apa? Saya tanya buat apa? Jadi ini, kalau sudah ngajarkan, kalau sudah tahu, bagusan gini Pak. Anda pingin bagus atau pingin ini? Kan gitu maksudnya. Itu ngajarkan, itu yang sulit untuk teman-teman petani. Jadi mereka banyak buang supaya kelihatan cantik. Saya ngomong gitu. Kenapa? Kelihatan cantik dan di canggih. epoksi aja. Saya ngomong kalau mau di epoksi. Kalau Anda ke Belanda, itu enggak ada rabat, Bu. Yang ada di epoksi mereka. Seperti parkiran di mall-mall tuh. Itu epoksinya itu tidak acid resistant. Kalau di greenhouse acid resistant. Harus. Habis itu ada UV protectannya. Itu mahal loh. Kan gitu maksudnya. Sejelimet itu malah jadinya. Oh iya, ya, Pak. jadi lebih baik
pakai plastik aja. Atau pakai with map aja. Pakai with map aja lebih murah daripada dicor. Ah, itu salah satunya untuk mengajarkan budaya. Oh, Jadi enggak. jangan dicampur adalah untuk yang namanya tanaman dengan untuk yang namanya sipil, untuk rumah tinggal. Itu jangan dicampur. Karena budayanya pun beda. Jadi Kan gitu. jadi pengen ini kalau jadi yang dinamakan canggih itu bukan berarti lihat yang dilihat mata cantik ya Pak ya, bagus itu kan. Biasanya kan kalau misalnya orang lihat wah canggih nih greenhouse-nya di bersih, Betul. pakai lantai semen gitu kan Betul. ya Pak. Terus kita jalan juga enak. Biasanya kan Betul. orang awam tuh sudah mengasosiasikan itu canggih ya Pak. Nah ternyata canggih itu definisinya lain nih sahabat Trubus. Benar. Canggih itu adalah yang berguna buat tanamannya Betul. dan mendatangkan uang buat Iya, kita, benar. ya Pak. Bener, Bu. Nah, jadi jangan kepikiran, wah canggih itu tuh berarti greenhouse-nya bagus, lantainya bagus Ah, itu iya. kan. Terus kita datang ke greenhouse yang cuma pakai with mat atau pakai apa tadi Pak, plastik aja, Plastik itu mulsa. kita bilangnya nggak canggih gitu ya Pak. Oh, iya. Padahal itu bisa dikategorikan canggih juga Iya. karena bermanfaat buat tanamannya ya Pak. Betul, Bu. Jadi ketika kita ngomong pertanian, kita orientasinya jangan sipil. Orang ya Orientasinya orang ya maksudnya. jangan keinginannya orang, tapi keinginannya tanaman. Oh, Kan gitu. baik. Itu yang harus salah satu contoh culture yang kalau saya ngomong, buat apa, Pak? Ya biar bagus, Pak Fitri. Oh, biar bagus. Biar kalau jalan itu tuh enak gitu loh Enak, Pak. Pak, kan gitu maksudnya. Bers- Kalau bersih bersih, tanda kutip. kan gitu maksudnya. Saya ngomong kalau mau seperti ini, bagus, Pak. Itu diepoksi sekaligus. Oke. UV protektan sama yang namanya acid. Kenapa, Pak? Kalau Anda ketetesan misalnya pupuk, itu ngeflek. Jadi nanti seperti lantainya seperti orang panuan gitu, Bu. Wah, Nah, itu caranya belang-belang. belang-belang. Jelek kan? Iya Kan jadi gitu jelek maksudnya. sih. Nah, seperti itu. Jadi saya ngomong kalau kita mau pakai lantai itu salah satunya cor, langsung aja epoksi. Tapi epoksi juga harus perhatiin juga harus acid resistant. Yes, harus acid Harus resistant. tadi UV ada protectant UV protectant juga. Jadi Betul. nambah-nambah dong, Pak. Harganya untuk epoksi di Plaza Indonesia untuk yang namanya itu harganya epoksinya 3 kali lipat, Bu. Kalau pakai acid, kemudian harus pakai yang namanya UV. Harga epoksinya 3 kali lipat daripada parkiran. Ya adalah pakai yang lain Kan aja, gitu Pak, kalau maksudnya. kayak gitu. Nah, kan gitu maksudnya. Itu salah satunya yang saya ngomong bahwa ini culture. Terus ada orang misalnya, ini salah satu lagi ketika orang merancang ini greenhouse itu sipil dengan orang agronomi yang merancang. Tanahnya bergerak, kemudian diikat sama mereka. Pondasinya diikat satu dengan yang lain. Oke. Itu pecah. Kan gitu maksudnya. Greenhouse-nya miring lama-lama. Jadi tidak perlu diikat. Kakinya aja dibetulkan. Kakinya greenhouse itu bisa digeser. Kalau orang sipil ngerti, oh bisa digeser, Pak. Kan gitu maksudnya. Tapi itu setelah 3-4 tahun. Tapi kalau sudah dikunci, namanya pondasinya, begitu ini ngomong sipil ya, Bu, ya, pecah, dia nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa digeser loh. Bongkar tuh greenhouse. Itu salah satunya yang dialami oleh beberapa perusahaan yang suka, ini harus dicor karena standarnya sipil. Nah, kalau sudah begitu ya saya ngomong, Pak ini sudah terlalu dikunci gimana? Jadi bongkar. Karena sudah terlalu dikunci. Waduh. Nah, itu beberapa yang tidak akan kita ulangi di petani. Dari petani kok, Pak Petrus kok sederhana? Memang greenhouse kalau Anda ke Belanda dan segala macam ya seperti itu. Lantai sama pondasi itu tidak boleh terikat. Nah, bingung orang tuh. Kenapa, Pak? Supaya lebih kuat. Tidak, supaya bisa digeser kalau misalnya nih nanti miring begini ya, Bu ya. Itu kalau tidak terikat yang namanya bawahnya bisa dibetulin. Kalau tanahnya bergerak. Nah, ilmu sipilnya ada nih. Kan gitu maksudnya. Nah, itu beberapa ilmunya di agronomi yang dipentingkan. Kan gitu maksudnya. Wah, Itu ini- salah satunya. Tapi kalau teman-teman sipil, oh dikunci aja biar kuat. Kalau tanahnya bergerak, tambah pecah semua nggak bisa direvisi. Oh, revisi. Kan gitu maksudnya. Iya, Nggak bisa oke. direvisi justruan. Kan gitu maksudnya. Itu yang Mengulang. sering saya ngomong sama teman-teman ketika mau bikin greenhouse. Kenapa alasannya kok tidak ini kok sederhana kan gitu maksudnya. Loh, lah yang dibikin ini apa? Kan gitu maksudnya. Untuk tanaman, kalau tanaman kan tinggal digeser aja besinya. Kalau tidak dikunci cor-corannya. Seperti itu. Harus cakar ayam, Pak Peter. Buat apa?
Kan gitu maksudnya. Ini kan bangunan ringan, tidak bangunan berat. Buat apa harus dicakar ayam? Salah satunya teman-teman seperti itu. Biar kuat, Pak. Bukan buat tanaman ya. Iya. Nah, orientasinya ketika bangun greenhouse itu tanaman. Itu yang saya minta sama teman-teman ketika kita membangun greenhouse itu orientasinya harus tanaman. Kan gitu. Itu yang buat greenhouse nantinya jadinya mahal, Bu. Itu salah satunya. Jadi selama ini apa ya, kita tuh terkontaminasi sama berita-berita, atau bukan berita ya, apa teknik-teknik informasi yang sebenarnya nggak sesuai di apa yang dibutuhkan sama tanaman ya Pak ya. Iya. Bener sih. Jadi ini insight dari Pak Petrus ini kayak membuka banget kita kalau sebenarnya kita mau bangun greenhouse itu buat tanaman atau buat kita, buat orang. Kalau buat kita itu kayaknya nggak selesai-selesai ya Pak ya. Iya. Banyak banget yang kita mau dan mungkin kelihatan canggih, tapi sebenarnya itu nggak canggih ya Pak ya. Oh iya. Kelihatan canggih tapi nggak canggih gitu, nggak efektif. Nah kalau yang dikatakan sama Pak Petrus tadi, kita bisa bikin greenhouse yang canggih karena rumah tanam pintar itu canggihnya itu ya buat tanamannya ya Betul. Pak, buat lingkungan sekitarnya, dan itu sangat diperhitungkan banget sama Pak Petrus nih. Mulai dari tadi kemiringan lahan tadi yang kita pakai itu ada 1-2% ya 1 Pak, sampai 2%. itu kita bisa. Kemudian tadi Pak Petrus juga bilang nggak perlu loh kita tuh sampai ngecor-ngecor, dan nggak perlu loh kita tuh sampai bikin rangka apa diikat ya. Oh iya, jadi pondasinya diikat. Pondasinya diikat atau kita Cakar bikin ayam. cakar ayam. Sebenarnya saya bukan orang teknik, nggak ngerti-ngerti amat sih tentang bangunan. Tapi yang saya tangkap adalah, oh ternyata kalau kita bikin greenhouse itu adalah kita itu harus memperhatikan si tanamannya. Canggih itu ya buat tanamannya, bukan buat kita. Betul. Ya Pak ya. Betul. Dan sebenarnya canggih itu nggak mahal loh ya Pak. Yang mahal itu adalah keinginan kita ternyata ya Pak. Betul. Bikin yang wow gitu ya. Ya, pinginnya kalau Pak, ini greenhouse-nya minta dicor kok, banyak perusahaan atau orang hobiis gitu ya. Ah, ya, karena Pingin dicor, saya ngomong diepoksi gengsi. sekalian. Iya. Oh mahal Pak, kan gitu. Aduh, tanggung, with map aja. Iya. Kan gitu maksudnya. Iya. Seperti itu. Oh, ini ukuran pakai cakar ayam, buat apa? Wong ini cuma bangunan 1 lantai, isinya atapnya cuma plastik kok. Kalaupun paling berat kaca. Iya. Buat benar. apa? Kan gitu maksudnya. Jadi ketika itu, oh biar bagus, oh lain cerita. Wah seru. Padahal ya sahabat Trubus tadi tuh pas sebelum Pak Petrus datang, aku tuh kepikiran rumah tanam greenhouse pasti duitnya banyak. Terus nanti belum tentu nanti produknya nanti bagus atau terjual. Betul. Tapi tadi yang dijelaskan sama Pak Petrus, ya baik lagi kalau misalnya kita nanam bangun greenhouse itu sesuai dengan tanaman yang kita mau, terus kita maunya kayak gimana, dan kita tahu ya karakter tanaman dan lain, ternyata itu duitnya itu tuh worth it ya Pak ya, duit yang dikeluarkan. Iya, jadi belilah sesuatu yang diperlukan untuk tanaman tersebut. Bila Bukan seorang kemauan Anda, oh bagus Pak. Seperti itu sering yang namanya teman-teman terjebak dari kalimat itu. Kan gitu. Simple, with map, selesai. Pak, ini kalau 3 tahun rusak gimana? Harganya murah. Beli aja. Oke. Kan gitu maksudnya. Selesai Bu. Kan gitu maksudnya. Karena harganya with map cuma berapa? Harganya cor-coran per meter persegi berapa? Kayaknya lebih mahal cor-coran deh. Nah, Kayaknya apalagi ya, kalau Pak. misalnya bahasanya begini. Untuk rumah greenhouse tahan gempa. Kan gitu maksudnya. Di Jepang banyak loh. Ya karena di sana sering gempa. Ya, terus orang Jepang, orang UK ke sini, orang Belanda ke sini. Ketika ngelihat greenhouse, pondasi dikunci itu dia tanya, buat apa? Kamu nggak tambang rusak? Kan gitu maksudnya. Ya, saya cuma tertawa saja. Kan gitu maksudnya. Ketika dibilang gitu, kenapa Pak Petrus kok? Kan lebih kuat? Kan? Bukan. Karena nggak bisa Anda revisi. Akan mempersulit Anda cakar ayam segitu besar. Anda mau ngerevisinya gimana? Pondasinya kecil aja dalam 60 cm selesai. Kan gitu maksudnya. Kalau revisi gimana? Digali, digeser, selesai. Dikerjakan 4-5 orang, petani pun bisa. Geser cuma 5 cm. Tapi kalau sudah dicor, Ya, dicakar ayam, susah mau sih. 20 orang nggak bisa gesernya. Iya, kalau udah kuat. Betul. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kayak gitu mindset kita kan selama ini wah greenhouse greenhouse rumah tanam modalnya banyak dan segala macam. Yang main berarti hanya kalangan terbatas. Itu harus kita hapus ya, Pak ya. Ya, Bu. Betul. Nah, dari penjelasan Pak Petrus tadi kan sebenarnya kita pun yang istilahnya modalnya cekak pun sebenarnya kita bisa loh tanam pakai greenhouse-nya DSR, karena ya tadi dijelasin sahabat Trubus. Kita tuh nggak perlu sampai bikin cakar ayam sampai diiket-iket ternyata kan, dan kita juga nggak perlu
pakai apa lantai yang cor-coran biar kelihatan canggih, pakai whip map pun kita cukup, pakai Plastik plastik pun mulsa. kita cukup, dan itu kan bisa sebenarnya bisa menghemat biaya. Oh banyak. Kita tuh sebenarnya bisa mengeluarkan biaya yang seharusnya memang kita keluarkan. Yes. Jadi mahal pun itu tuh worth it banget ya Pak. Iya. Biasanya kan kalau mahal tuh males. Ternyata setelah penjelasan dari Pak Petrus tadi, sebenarnya tuh nggak mahal juga sih kalau dipikir-pikir. Ya, kalau Anda ke greenhouse yang memang untuk produksi, tadi contohnya adalah perusahaan besar, dia punya paling banyak terekspos, Bu. Namanya Dwi Cahaya Tembakau. Oke. Itu PMA dari luar negeri, dari Swiss. Mereka nggak ada tulisannya yang namanya lantainya dicor, nggak ada. Nggak ada ceritanya dia ngomong. Karena apa? Itu justru akan rusak taste-nya. Oh. Ketika airnya menguap, kan gitu maksudnya, itu akan rusak taste-nya. Jadi sampai pondasinya itu sama mereka dipendam di tanah. Pondasinya dipendam di tanah. Jadi yang keluar hanya besi-besi saja. Seperti itu. Belasinya dikasih plastik, itu aja selesai. Kemudian bitmap, sudah selesai. Nggak ada cor-coran di sana, kan gitu maksudnya. Tidak Sesimpel boleh. itu ya. Sesimpel itu. Dan greenhouse-nya simple sekali. Kan gitu, kena angin, dibangun lagi karena dia. Seperti itu. Simple sekali greenhouse-nya. Saya ngomong, waduh ini greenhouse-nya dia itu hanya seharga untuk produksi ya Bu ya, 600.000 per meter persegi. 600.000 per meter persegi. Per meter persegi. Kalau per meter persegi itu bisa menghasilkan setiap tahun itu sekitar 8 kilogram. Satu kali panen kali 3 Bu. Anggap aja sekitar 24 kilogram. Kita kalikan aja dengan $60. Selesai. Banyak ya Pak. Selesai investasinya tuh selesai sekali. Balik udah. Oh sudah balik Bu, kan gitu maksudnya. Jadi mereka begitu setahun kemudian kena angin langsung diperbaiki sama mereka. Itulah yang dimaksud canggih tuh kayak gitu ya Oh Pak ya. iya, itu yang dimaksud canggih karena urusannya produksi loh, Iya. kan gitu maksudnya. Apakah harus yang namanya greenhouse-nya harus terbuka kiri kanan? Enggak, yang penting harus cocok, kan gitu maksudnya. Harus cocok, harus Ya. mengerti kebutuhan tanaman ya. Sekali Betul. lagi ya, canggih itu tuh bukan berarti kita punya alat yang wow, Harus cocok sama harus tanamannya. cocok. Sama tanamannya. Nah, tapi Pak kalau selama ini berarti ya petani-petani atau mitra yang sudah bekerja sama dengan DSR itu sudah teredukasi sedemikian jauh ya Pak ya? Ya, jadi salah satunya nih contoh kalau petani saya ngomong, Pak Petrus kenapa enggak pernah mau pakai plastik lokal? Plastik UV itu nggak mau pakai lokal gitu ya. Desert tuh tidak mau pasti. Karena dia tidak sun-term untuk tropical. Oke. Tidak untuk tropical. Tidak ada sun-termnya. Nah, itu yang problem. Sekarang teman-teman sudah ada yang bisa 3 layer. It's okay. Karena kita mengembun, harus ada anti dripnya supaya tidak netes mengembun di dalam greenhouse-nya. Nah, itu salah satu yang harus kita pikirin, kan gitu maksudnya. Nah, itu beberapa teknis kalau kita ngomong bahwa itu yang harus diinvestasi, kan gitu maksudnya. Oke. Kalau itu canggih nggak kelihatan, oh bisa naik sendiri, ini bisa jalan sendiri, nggak perlu sebenarnya. Seperti Biar itu. keren Pak. Oh iya, biar keren. Kalau greenhouse Anda sudah misalnya 10 hektar, itu perlu ada jalan railnya dan segala macam. Itu perlu supaya meningkatkan efisiensi. Oh, Kan iya. gitu maksudnya. Iya, betul. Kalau tenaga kerja harganya sudah seperti di Eropa. Kalau enggak perlu. Kan gitu maksudnya. Enggak Iya. perlu. Enggak perlu, Bu. Kan gitu kalau Anda ngelihat karena yang rancang adalah teman-teman agronomi. Itu pipanya di dalam rumah pompa itu berserakan, Bu. Jadi kalau jalan harus agak melangkah-melangkah gitu ke pipanya. Tapi mereka produksinya yaitu harganya. Ongkosnya $2,5, panennya adalah $80 mereka. Wah. Itu kan yang kita cari kan gitu maksudnya, Iya. bukan perlu cantik-cantikan di mata kan, Ya. kan gitu maksudnya. Benar. Jadi saya ngajak tamu ke sana dan memang sangat terbatas, cuma 1 kali setahun saya boleh ngajak 1 tamu ke mereka, kan gitu maksudnya. Itu dia tanya, Pak, Bu, ini kenapa enggak seperti ini? Dia jawabnya gampang, buat apa? Kan gitu maksudnya, buat apa? Di sini plastik saya sudah cukup. Memang plastiknya memang sun-term, kan gitu maksudnya. Nah, supaya bisa yang nanyanya berbias, jadi diffuse juga ada sun-termnya. Macam-macam modelnya dan itu yang harus dipilih ketika Nah,
Itu salah satunya kenapa kok Pak Petrus kenapa tidak mau pakai plastik lokal. Karena untuk masukkan adiktif yang nama santan itu tidak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Dan biasanya yang bikin pabrik plastik, bukan khusus untuk yang namanya pertanian. Itu problem. Nah, kalau kayak gitu Pak, buat kita nih mau bekerja sama dengan DSR atau kita bisa dapat produknya DSR, itu semudah yang Bapak jelaskan tadi nggak sih? Jadi Atau gini, harus ada syarat, wah harus punya lahan tuh minimal enggak. 100 hektar gitu. Greenhouse kita punya training center, Bu. Greenhouse kami paling kecil 100 meter persegi. Kecil. Wah, buat pemula kayak kita boleh lah ya Oh Pak iya, ya. kan Orang gitu kantoran maksudnya. ya Pak ya. Ya, itu 100 meter persegi saja. Adalah ukurannya 8 kali 12. Oke. 100 meter persegi kan? Mm-mm. Seperti itu. Jadi kami punya training center, Bu, dan memang untuk belajar itu di Malang. Di Seperti Malang. itu. Berarti Di kalau Malang. mau berkunjung boleh? Boleh, mumpung masih free, Bu. Waduh, nanti dibayar pas kapan Pak? Kasih tahu ya. Jadi mumpung masih. Jadi greenhouse 100 meter persegi pun bisa untuk produksi. Dan Kan itu gitu. ada di DSR ya Pak ya. Kalau Ada. misalnya mau pesen nih, mau dibikinin yang sederhana Oh, iya. aja buat anak-anak baru gitu Oh boleh iya, ya. kan gitu maksudnya, seperti itu. Dan memang sudah kami lengkapi dengan automation system hanya untuk pembelajaran. Kita itu training center. Iya. Tapi kalau tidak perlu pun sebenarnya nggak masalah. Karena kebutuhan tanaman itu perlunya seberapa? Kalau 100 meter persegi dilakukan oleh setengah orang pun Setengah orang itu paruh. bisa, kan gitu maksudnya. Dan cuma disambi saja pagi sampai sore itu bisa. Kalau greenhouse sudah 1 hektar untuk kepentingan produksi lain cerita. Kan gitu maksudnya. Tapi jangan berharap greenhouse 100 meter persegi itu mau untuk yang namanya supply ke supermarket. Iya, Nah, ya kan gitu ya kurang maksudnya. dong. Nah, ya kurang kan gitu maksudnya. Tapi apakah bisa? Bisa. Untuk konsumsi masyarakat di sekitar. Seperti itu. Kalau kami adalah untuk konsumsi banyaknya di kantor. Oh, oke. Untuk orang-orang kantor. Ya. Kita ngomong, "Oh, ini harganya segini nih." Kan gitu. Biasanya habis di kantor. Kan gitu maksudnya. Ya. Seperti itu. Dan kalau biasanya sudah sisa, itu baru kami jualnya nggak ke supermarket, ke pasar, Bu. Nggak masalah karena kami training center. Ya. Tapi tidak untuk teman-teman yang mau berbisnis loh. Kan gitu maksudnya, benar-benar berbisnis itu berbeda. Seperti itu. Oke. Kira-kira. Wah, seru banget nih ya. Sampai lupa waktu. Ya, Bu. Udah dikasih kode-kode dari tadi tapi nggak ngeh juga ya. Jadi Pak, boleh dong Pak closing deh Pak kepada sahabat Trubus nih yang masih mindsetnya masih zaman dulu banget tentang rumah tanam itu harus cantik, harus artificial. Itu ternyata nggak ya Pak? Closing sedikit aja. Jadi gini, untuk teman-teman Trubus, pada intinya ketika kita membangun greenhouse, satu itu adalah kebutuhan tanamannya apa. Kedua adalah knowledge Anda harus dinaikkan dan lakukanlah bertahap. Tidak perlu harus greenhouse-nya canggih banget. Seperti saya ngomong sama petani saya, kalau mau mulai dari bambu, kalau perlu. Kemudian besi yang dilas. Kemudian baru kita ke galvanize. Kalau mau sudah pingin langsung galvanize is oke. Tetapi sesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda masing-masing. Tidak perlu harus memaksakan harus ini, harus itu. Karena someday somehow ketika Anda melakukan yang tadi sudah punya knowledge ya, Anda pasti beli di saya. Itu bahasanya seperti itu. Karena dengan situ Anda bebas berkonsultasi dengan kami, itu bebas, tanya modelnya seperti apa supaya Anda bisa mencapai yang namanya produksi dengan maksimal. Itu kira-kira untuk teman-teman Trubus ketika kita mau berbudidaya dengan greenhouse. Greenhouse. Itu baru greenhouse saja ya sahabat Ya. Trubus. Sebenarnya ada banyak lagi yang bisa kita bahas tapi kan waktunya terbatas. Jadi insight-nya seru kan tadi kan dari Pak Petrus kita ternyata bisa terbuka lagi nih informasinya kita dapat yang bagus-bagus dari Pak Petrus. Ternyata canggih itu nggak harus yang cantik dilihat mata ya, tapi canggih itu adalah sesuai dengan kebutuhan tanaman dan juga yang bisa kita tuh dapat untung ya, karena dari budidaya itu kan apa sih yang mau kita dapatkan ya, pasti ya balik lagi ke cuan. Keuntungan yang akan kita dapatkan. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih, atas Bu. insight-nya yang sangat berguna buat kami ya dan juga buat sahabat Trubus. Sampai ketemu lagi sahabat Trubus di podcast selanjutnya. Dah.